Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Dan kali ini aku pengen ngajakin kalian untuk melewati desa tersembunyi di Lamongan Utara lagi teman-teman. Kali ini kita akan ngelewatin desa di tengah hutan teman-teman. Kalau kemarin kita melewati desa tersembunyi tapi di tengah-tengah sawah. Nah, kali ini kita di tengah-tengah hutan teman-teman. Sekarang ini masih ada di desa Payaman. Dan ini agendanya ini sebenarnya ini cuma mau pergi pergi ngopi teman-teman, tapi biar lebih asik sekalian aja kita motovlogan santai karena konten podcast masih belum jalan lagi teman-teman. Aku belum ada waktu untuk riset, karena riset itu kan aku butuh membaca banyak banyak jurnal atau artikel ya sebelum podcastnya itu aku bikin. Dan itu aku belum belum ada spare waktu teman-teman. Kalau topik sih udah banyak sebenarnya. Dan ini kita sekarang udah mau masuk ke wilayahnya teman-teman. Bisa kalian lihat di sana ini pohon-pohon gede sudah mulai kelihatan teman-teman. Nanti jalannya di sana itu juga jelek banget. Ini kalau malam lewat sini tuh asik banget teman-teman. Dulu aku waktu kecil tuh sering banget pas masih SMP sih. Aku lewat sini malam-malam itu pas waktu terawih teman-teman karena bolos. Sering aku dulu sama temanku bolos terawih itu jalan-jalannya itu pasti lewat sini terus nanti tembus ke desa desa Keranji Paciran teman-teman. Nah ini kita sekarang udah mau melewati desanya teman-teman. Nah ini pembuangan sampah ini teman-teman, baunya nggak enak. Nah ini kita udah mulai masuk ke wilayah hutan-hutan teman-teman. Ini di sini tuh nggak yang sepi banget gitu, nggak ya teman-teman, masih masih banyak motor lewat karena ini tuh juga jalan penghubung antara Kecamatan Solokuro dengan Kecamatan Lamongan dengan Kecamatan Paciran. Tapi di sini tuh memang jarang banget ada yang lewat teman-teman. Karena ya jalan bukan jalan utamanya gitu loh istilahnya. Orang-orang lebih milih buat lewat di alternatif jalan lain. Karena di sini jalannya tuh jelek dan sepi teman-teman. Dan ya di sini masih kawasan hutan teman-teman. Ini kalau malam lewat sini ini wasik sumpah. Jadi di Lamongan ini tuh memang masih banyak desa-desa yang terpencil teman-teman, yang di tengah-tengah hutan, nggak punya tetangga desa. Kita menikmati pemandangannya di sini tuh bagus teman-teman. Sebenarnya nggak tahu kalian mikirnya apa, mungkin serem atau gimana, tapi aku yang di sini nih ngerasain kalau di sini nih bagus teman-teman. Dan di Lamongan itu sebenarnya masih banyak ya desa-desa yang di tengah-tengah hutan atau tengah-tengah sawah gitu, yang nggak punya tetangga desa teman-teman. Apalagi di Lamongan daerah selatan tuh malah menurutku lebih banyak teman-teman dibandingkan dengan daerah Lamongan Utara, karena ya di utara ini lebih padat penduduk teman-teman. Nah ini kita belok karena ini masih ada desa lagi sebenarnya, tapi aku nggak pernah lewat sana teman-teman, karena aku juga nggak punya teman di sana, nggak punya kenalan di sana, jadi ya mau masuk males teman-teman. Dan aku nggak tahu juga itu jalan jalan ke sana itu tembusnya kemana, karena ya memang belum pernah lewat teman-teman. Dan aku takutnya nanti kalau masuk ke sana diliatin orang nanti teman-teman, karena aku bawa bawa action cam di helm. Dan desa kecil itu kan pasti warganya kan saling mengenal satu sama lain ya. Lihat orang asing masuk bawa kamera kan nanti dikira apa atau apa gitu kan, malah menyebabkan salah paham teman-teman. Nah ini di sini nih ada segelintir kecil perumahan teman-teman.
Di sini itu ada warung kopi isinya bapak-bapak. Ini perumahannya itu di sini teman-teman. Desanya itu di sini ya. Ya cuman dikit banget ini teman-teman. Nggak banyak. Ini ke sini juga udah sawah-sawah lagi. Ini yang tadi aku bilang teman-teman kalau jalanannya di sini itu jelek itu ya ini yang ku maksud. Padahal pemandangannya itu cantik teman-teman. Pemandangannya itu cantik tapi sayang sekali jalanannya ini kurang diperhatikan sama sama pemerintah teman-teman. Tuh, makin makin parah teman-teman. Wih, di sini ada bakso ternyata. Aku baru tahu teman-teman kalau di situ tuh ternyata ada bakso. Ini kadang aku tuh penasaran sama workflow bisnis orang-orang yang tinggal di daerah terpencil tuh kayak gimana perputaran uangnya atau perputaran bisnisnya gitu teman-teman, karena ya seperti yang kita tahu kalau tinggal di tempat kecil seperti ini ya potensi potensi pembelinya itu kan juga sedikit teman-teman, potensi pembelinya itu sedikit. Lalu misal katakanlah kalau di dalam satu desa itu ada 50 kakak lah, katakanlah ada 50 kakak. Nah 50 kakak ini kan itu nanti kan akan disortir lagi teman-teman. Kalau disortir lagi jadi lebih sedikit lagi teman-teman, nggak semuanya akan apa ya, akan membeli bakso, dan nggak semuanya penikmat bakso, dan nanti juga tidak setiap hari para potensi pembeli ini juga akan membeli baksonya teman-teman. Jadi kadang aku tuh bingung perputaran bisnis. Anjing. Ngantuk aku teman-teman, perputaran bisnis di tempat-tempat di desa terpencil tuh kayak apa gitu orang-orang jualannya, karena setauku bisnis di tempat kecil yang bisa sustain cukup lama itu biasanya jualan bahan mentah teman-teman, kayak jualan sayur, daging, buah, atau jualan keperluan pertanian atau keperluan pekerjaan yang ada di tempat itulah teman-teman. Itu biasanya akan sustain lama ya, kayak jual sembako gitu-gitu. Dan kalau jual makanan jadi itu jarang teman-teman. Itu yang aku lihat ya teman-teman. Barangkali kalian ada yang pinter di dunia bisnis, kalian juga boleh komen teman-teman. Ini di sini juga ada rumah-rumah lagi teman-teman, tapi aku nggak tahu ya ini desanya itu desa desa apa gitu, nama nama lebih tepatnya. Tapi kalau orang-orang lewat sini tuh nyebutnya itu Setalok teman-teman. Cuman aku nggak tahu ini nama desanya tuh yang Setalok itu yang mana gitu. Nah ini udah sawah-sawah lagi teman-teman. Ini kita udah lewat sawah-sawah lagi. Dan ini jalanannya agak mendingan. Justru keluar keluar dari desa malah mendingan teman-teman. Wih, ini hutan-hutannya wasik teman-teman. Itu bayangin kalau nongkrong di tengah-tengah situ di atas gubuk. Wih, wahdu teman-teman.
Nah ini juga hutan-hutan lagi teman-teman, tapi emang nggak sepadat tadi. Ini sebentar lagi kita udah mau keluar dari wilayah hutan teman-teman, dan di depan itu udah bisa kita lihat itu desa desa Keranji teman-teman, desa Keranji, Kecamatan Paciran. Yep, dan sudah teman-teman, desanya segitu tok, nggak terlalu luas. Ya tetangga desa masih ada, tapi ya nggak nggak yang langsung dempet-dempet gitu teman-teman. Tetangga desanya itu lebih ke kayak ini ya, masih kehalang sama ladang-ladang dan sawah-sawah gitu. Next mungkin aku juga mau nyobain buat motovlogan teman-teman, ke daerah yang terpencil juga. Malah di tempat itu, desa-desa terpencil itu lebih banyak teman-teman, yaitu desa ini, desa Laren. Wih, rame teman-teman, rame, ada orang nikahan kayaknya itu. Wis, bu, hati-hati teman-teman, kalian kalau motoran terus lihat ibu-ibu, mata kalian harus fokus, tangan kalian harus refleks teman-teman, karena ibu-ibu itu skill bermotornya itu di bawah rata-rata ya mereka, banyak yang di bawah rata-rata ya. Nah ini kita udah ada di Paciran teman-teman, kita udah di Jalan Raya Paciran, dan sekarang kita mau ke tempat ngopi teman-teman. Kita mau tempat ngopi ya, itu tujuan utamaku ya teman-teman, ke tempat ngopi, anjay. Dan di sini tuh ada satu tempat ngopi yang menurutku itu cukup cukup enak teman-teman. Tempatnya itu asri, bukan asri, tempatnya itu chill di pinggir laut, dan harga kopinya juga murah-murah teman-teman. Ini kita akan masuk ke Desa Tunggul, dan tempat tempat ngopi kita nanti itu ada di Desa Tunggul teman-teman. Jadi memang sudah dekat, di sebelah barat jembatan itu teman-teman tempat ngopinya. Kalau kalian pengen lihat, sekalian aku kasih lihat teman-teman. Nah itu teman-teman, di lapangan itu ya. Nah di lapangan itu teman-teman, sebelah utara itu adalah tempat ngopinya, dan sekarang kita mau ke sana dulu teman-teman. Nah itu kalian masuk ke lapangan Tunggul, dan ya inilah tempat ngopinya teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih sudah berkunjung, dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.